berlibur sehingga dapat kita dapat hadir di Masjid Mulia ini untuk melaksanakan sholat berjamaah dan nanti melanjutkan dengan kajian subuh tiap hari. Salawat dan salam mari kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlimpah kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Insya Allah kita yang hadir pagi ini masih istiqomah menjadi umat beliau dan insya Allah dapat sifat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian kita pagi ini yang sedianya akan diisi atau biasa diisi oleh Ustaz Dr. Basyar Abdullah. Namun berhubung beliau ada keperluan yang tidak bisa dihindarkan dan beliau mengirim salah satu murid beliau untuk mengganti beliau mengisi kajian pagi ini, yaitu Ustaz Anggi Efrija yang sudah berada di antara kita untuk mengisi kajian pagi ini. Untuk ini mari kita simak apa yang beliau sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kita semua, khususnya untuk memperkuat dan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Untuk ini mari kita buka dengan bersama-sama dalam kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Ustaz untuk ini disilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi lil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashfi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari khatimir rusul syafi'il alam badri tamam bil alamin. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari syafi'ir rusul khatimir rusul syafi'il alam badri tamam bil alamin. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina. Salli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi ayatil ukhra. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, jamaah Masjidul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah taala berikan kepada kita, hidayah sholat subuh berjamaah adalah sebuah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
hidayah silaturahmi, la sadfata fil liqa'i bal huwa biqadarillahi wa iradati. Tidak ada suatu pertemuan yang kebetulan kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur juga atas hidayah thalabul ilmi, majelis taklim, kajian subuh, yang mana fadilahnya sangat besar. Salah satunya adalah memudahkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hidayah ini Bapak Ibu sekalian ada dua macam. Kita minta tiap hari ya, hidayah ada. Di mana ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah ya Allah. Hidayah apa? As-sirat, jalan yang lurus. Ada ulama mengatakan jalan yang lurus itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama hidayatul bayan. Hidayatul bayan itu hanya memberitahukan. Misal panitia masjid mengurus grup, jamaah sekalian, marilah sama-sama kita menghadiri kajian subuh di Masjidul Islam, yang mana pahala kajian itu, majelis taklim itu sangat besar. Sebutkan semuanya. Bapak baca, dari mungkin 50 orang yang baca, mungkin ada 30 yang hadir. Nah, seluruh orang yang baca itu mendapatkan hidayatul bayan, petunjuk, penjelasan. Ada orang mencuri, sebelum dia mencuri kan dia berpikir, mencuri ini dosa, kalau ketangkap masuk penjara, kalau dimakan duitnya jadi dada daging, barang haram. Tahu dia. Itulah yang dinamakan hidayatul bayan. Nah, yang kedua hidayatul taufiq. Orang yang diberitahu bahwasanya ada kajian tadi, dia mengikuti kajian, mengikuti arah kebaikan. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki kebaikan padanya, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Sama seperti yang bidang kejahatan tadi. Dia tahu bahwasanya kalau mencuri itu akan mendapatkan dosa, akan masuk penjara dan jadi barang haram, maka dia tidak jadi. Inilah yang namanya hidayatul taufiq. Kalau dimisalkan hidayah ini, ada wong nanya alamat, Pak, di mana alamat Masjid Agung misalnya? Oh ini Pak, lewat sini, nah ini garisnya. Oke Bapak, stop di sana. Itu hidayatul bayan. Kalau hidayatul taufik, mari Pak, saya antar. Inilah yang kita inginkan. Ya Allah, jangan hanya kami diberi hidayah saja, tetapi tuntunlah kami untuk taat kepadamu dan jauhkanlah kami dari bermaksiat kepada-Mu. Itu daripada makna hidayah yang kita minta minimal 17 kali sehari semalam. Luar biasa. Jangan sekalian, ini bapak-bapak ibu-ibunya seimbang ya, sama-sama banyak ya. Jadi artinya kita itu berebut untuk
siapa duluan masuk surga? Ibu-ibu tahu tak siapa yang duluan masuk surga? Lanang apa betina? Betina. Pengennya tuh betina, cuma surga. Dalam hadis laki-laki tapi satu, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi masuk ke surga, imra'atan badaratni, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada ibu-ibu berlomba dengan aku masuk surga. Siapa ibu itu? Ternyata ibu ini adalah orang yang sibuk siang dan malam mengurus anak yatim. Berarti yang pertama masuk surga dari umatnya adalah perempuan, ibu-ibu. Hari ini kita akan membahas keutamaan ibu-ibu saja, karena ibu-ibunya banyak. Nanti kalau pertemuan selanjutnya keutamaan bapak-bapak, banyak keutamaan bapak-bapak, tapi ibu-ibu kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi kenapa masuk surga duluan? Karena dia ngurusi anak yatim. Satu orang ibu bisa mengurus 10 anak, kata pepatah. Tapi 10 anak belum tentu bisa mengurus satu ibu. Wah, di luar kota ini tidak bisa mah, balik. Aku lalu ini keluar negeri pak, tidak bisa. Ditinggal ke saya. Tapi kata Nabi SAW, sungguh celaka orang yang tidak masuk surga sementara ibunya masih hidup ketika dia hidup. Artinya tidak sempat mengurusi. Rugi niat, kata Nabi SAW. Artinya apa? Kalau dia mengurusi ibunya, maka tiket surga sudah ada dalam genggamannya. Ini motivasi. Ada orang-orang Arab yang sampai ke pengadilan berebut untuk hak asuh ibunya. Hasil didikan yang bagus sehingga kepahaman agama didapat dan kemuliaan bagi ibu-ibu didapatkan. Jadi anak yatim ini memberikan banyak hasanat. Setiap satu helai rambutnya hasanat. Kita kan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, satu. Tapi kalau hasanat, kebaikan lebih dari satu. Setiap helai rambut anak yatim. Tapi jangan pilih-pilih juga. Karena anak yatim baru potong rambut, tak galak gosoknya. Tak gosok yang rambut panjang baik. Atau yang berjilbab, tak ustaz, itu berjilbab, katik rambutnya. Tidak. Artinya kalau kita menyantuni anak yatim itu akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ibu-ibu sekalian, dalam hadis ada seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Siapa ya Rasulullah orang yang pertama sekali aku harus berbakti? Jawab Nabi apa? Ummuka. Tsumma man ya Rasulullah? Ummuka. Tsumma man? Ummuka. Ibumu. Tsumma man? Abuka. Baru bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu itu mengalami 3 fase yang berat.
mengandung, melahirkan dan menyusukan. Jadi kalau bapak-bapak ingin dapat 3 kali disebut, cobalah itu berat. Ambil togan yang agak besar, taruh di perut, nah bawa anaknya, diikat. Berikutnya, perempuan kalau dia salah, dia tetap benar. Ya, perempuan itu kalau dia salah, dia tetap benar. Dan memang Allah juga merestui itu. Ingat tak kisah Juraish? Kita ulang. Juraish ini seorang ahli ibadah. Sekali hari tatkala Juraish ibadah, ibunya manggil. Ya kalau sholat wajib taruhlah ada caranya besar dua suara, tapi ini sholat sunat. Kalau sholat sunat tidak apa-apa dibatalkan, kalau bisa batalkan. Penuhi dulu panggilan ibu tadi. Juraish, kata dia, Juraish, diam juga. Juraish, wah kata ibunya kurang ajar. Kemudian berdoa, ya Allah, la tumiku, jangan matikan dia sebelum dia menyaksikan wanita yang tidak benar datang mengakui dia sebagai pelaku. Akhirnya beberapa waktu datanglah seorang perempuan yang perutnya besar, lagi masuk angin, perempuan hamil. Ya Juraish, kau harus bertanggung jawab. Datang warga-warga, Juraish, kami tidak menyangka kau melakukan hal sekeji ini. Ternyata ibadahmu selama ini hanya untuk pencitraan saja. Kau berbohong Juraish. Akhirnya tempat ibadahnya dihancurkan. Juraish hampir dibunuh. Ketika akan dipenggal, kata Juraish, stop dulu Mas Bro, kita tunggu sampai anak ini lahir, nanti akan ketahuan siapa bapaknya. Dan kalau anak itu lahir, ditunjuklah pusar si anak tersebut, ya ulang man abak. Kira-kira baca jawab lah budak bayi ya Kalau ukuran segitu dah percaya dah. Kalau zaman dulu memang beda. Kalau zaman dulu ngomong tuh masih bersih, makanannya bersih ya, minumannya bersih, jadi doa itu cepat makbul. Jadi kalau ulama-ulama orang soleh zaman dulu sikok doa yang tidak terkabul itu aneh. Nabi Musa minta hujan dengan Allah, tidak terkabul, aneh ngapo. Imam seorang tukang roti, sikap doanya tidak terkabul, aneh, belum terkabul untuk ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau kita zaman sekarang ini satu doa yang terkabul, aneh, luar biasa terkabul ni berarti doa, alhamdulillah. Tapi kalau dulu ini satu doa yang tidak terkabul, aneh, ngapo, pasti ada salah. Ngapo? Karena masih banyak penghalang gitu di langit, sehingga doa gitu tuh kadang ngambang, kadang nyangkut, kadang ada ya ngapus kesalahan juga. Dan pemecah daripada penghalang doa kita itu adalah istighfar. Ditunjuk perut anak tersebut, man abaka, kemudian anak tersebut bisa bicara. Ada 2 bayi yang bisa bicara ketika masih bayi. Yang pertama, bayi yang ada dalam kisah Juraish. Yang kedua adalah Nabi Isa alaihissalam
ketika membela Siti Maria. Abi Rohil Ghanam, kata bayi tersebut, bapakku itu seorang gembala. Ternyata perempuan tersebut bukan Jurais pelakunya. Akhirnya warga minta maaf. Kemudian tempat ibadahnya, ya Jurais sebagai permohonan maaf, kata Pak RT-nya akan kami bangunkan bangunan yang lebih bagus. Tidak, kata Jurais, bangunkan seperti sedia kala saja. Tuh ibu-ibu, penyantet ibu kalau doa. Anak setan, kesel juga deh. Jadi setan dia kayak dia. 40 kali marah sudah selesai. Tapi kalau ibu lagi marah, doa ke yang baik, insya Allah makbul. Ada seorang anak kecil, ini kisah zaman sekarang, ketika orang tuanya sedang menyiapkan jamuan untuk tamu-tamunya, anak ini bermain pasir di dekat jamuan tersebut, sehingga pasir itu masuk ke dalam makanan dan minuman yang telah disediakan orang tuanya. Ibunya kesel tapi doanya bagus. Ya anakku, semoga engkau jadi Masjidil Haram. Kesel tapi doa bagus ya. Soleha misalnya kalau anak soleh. Kenapa bapak panggil aku soleh? Bukan soleh nama aku. Jadi akhirnya memang terkampul. Kisahnya sekarang itu adalah Imam Abdurrahman As-Sudais, banyak diceritakan. Jadi kalau kesel tetap doanya yang baik, karena khawatir waktu itu waktu mustajab berdoa, dan kita menyebutkan hal-hal tersebut. Kalau buruk, khawatir terkabul yang buruk. Kalau baik, alhamdulillah terkabul yang baik. Jadi untuk ibu-ibu, jaga isi daripada doa. Berikutnya, Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kaget aku masuk surga bersama siapa?" Nabi Musa kan bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kau kaget masuk surga bersama tukang daging." Kata Nabi Musa, kalau masuk surga bersama para rasul ada levelnya. Kalau masuk surga bersama wali ada levelnya. Ini kok tukang daging? Akhirnya carinya di pasar, ada seorang penjual daging. Tatkala ingin tutup, beliau mencincang daging kecil-kecil sampai halus, dimasaknya jadi sop berkuah, kemudian dimasaknya di rumah, disuapkan dengan ibunya yang sudah tua. Kemudian setelah selesai makan, ibunya berdoa, "Ya Allah, masukkanlah anakku ke dalam surga bersama Nabi Musa alaihissalam." Pertanyaannya, ibu-ibu pernah tak berdoa, "Ya Allah, masukkan anakku ke dalam surga bersama Rasulullah SAW"? Ayo, belum ya? Coba balik ini kita praktikkan, berdoa agar anak kita dimasukkan ke surga bersama Rasulullah SAW. Dan doanya tidak rugi. Kalau kita berdoa kebaikan, maka malaikat juga balas. Kau juga. Artinya apa? Ketika kita berdoa kebaikan, maka malaikat juga berdoa kebaikan untuk kita. Kalaupun doa
kita ini belum terkabul, tapi kalau malaikatnya berdoa macam mana? Ada doa malaikat lebih mustajab. Maka selalu kita berdoa kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain juga. Berikutnya, segitu biasanya kajian sampai jam berapa? Jam 6 ya. Tidak ada pada laki-laki asma Allah yang paling mulia, hanya ada di perempuan. Apa itu? Rahim. Rahim itu bukan dari bahasa Indonesia, tapi bahasa Arab. Ibu-ibu punya rahim, artinya di sana tempat kasih sayang. Nah, kalau dia hamil gosok ada ya. Kalau bapak-bapak gosok cicit ya. Sampai mengkilau cicit. Kalau ibu gosok anaknya cepat besar, lahir dari anak soleh, anak soleha. Tapi bapak-bapak banyak juga nama asma Allah ada. Abdul Rahman, Abdul Rahim ya. Itu adalah nama. Tapi kalau dalam organ tubuh hanya ibu-ibu yang memilikinya. Kemudian ibu-ibu juga kenapa disebut istimewa? Karena ibu-ibu itu sangat mudah masuk surga. Saudara, pertama dia melaksanakan sholat wajib, puasa Ramadan, taat suami, menutup aurat. Ibu-ibu bisa masuk surga karena istiqomah menutup aurat. Kalau dibilang ancamannya berat, kayak kamu keberatan, dia kata ancamannya mah itu, itu nih selama baik jangan macam. Jadi ulama katakan satu helai saja rambut ditampakkan dengan sengaja kepada orang itu bisa jadi puluhan ular di alam kuburnya. Sedangkan anak yang sudah balik membuka aurat keluar rumah, maka seketika itu juga sejengkal lagi orang tuanya akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Jadi berat ya, perempuan itu dia menyeret bapaknya, menyeret saudaranya, menyeret suaminya kalau nikah, dan menyeret dulurnya. Maka kita harus perhatian kepada saudara-saudara atau anak-anak yang perempuan. Nah, untuk selanjutnya akan kita lanjutkan di sesi tanya jawab. Mungkin ada bapak-bapak nak tanya, Ustaz, apa keutamaan laki-laki? Nanti kita sebutkan. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang ditanyakan. Pertama ibu-ibunya dulu. Gimana Bu? Ada Bu? Tentang doa tadi, terutama doa untuk anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha. Ibu-ibu, Bu Yati mungkin membuka? Belum? Bapak-bapak, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tanya masalah sakit Ustaz dan cara sholatnya. Biasanya kita kalau sakit dibawa ke
rumah sakit itu dipasangin pus. Nah, setelah dipasangin pus, kita kan sulit nak berunduk. Nah, jadi cara berunduk waktu kita masak pus tadi, cak mana caranya? Tanya ya tuh. Sudah itu, kita nak sholat itu, mak mana pulau? Apa di tempat itu pula cara sholatnya tuh kan? Aku nyari tempat yang lain. Itu dulu. Sekolah lagi Pak Ustaz. Kalau kita di pusdara, ada kan nggak di pusdara kan? Kita sholat sadar bahwa ibu saudara tadi. Nah sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi di bukan di tempatnya di rumah sakit. Yang pertama tentang infus. Jadi kalau infus itu berarti kita kembali kepada materi tayamum. Karena ada beberapa syarat yang membolehkan seseorang untuk bertayamum. Bahkan kalau sampai bab tertentu kita beli wae atau luka di tangan sudah boleh tayamum. Jadi kalau sakit tadi tidak memungkinkan kita untuk berwudu secara sempurna, maka kita bisa bertayamum. Jadi Allah itu tidak memberi ujian melebihi kemampuan kita. Nah, itulah maksud ayat itu tuh ujian syariat. Jadi ujian syariat itu Allah tidak membebani seorang melebihi kemampuannya. Jadi ayat itu bukan menjelaskan tentang problem dunia, tapi problem syariat. Caranya bertayamum, ya tayamum gitu. Ambil debu, tapi yang benar debunya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Bagaimana tentang debu gitu, nyari debunya ada deh. Oh, di lapangan perkosongan itu banyak debu. Jadi cari kira-kira kemungkinan banyak debu. Apa di bawah kasur, apa di bawah mana debu. Tayamum kita ulang sedikit. Jadi 4 jari ketemu 4 jari, jempol ketemu jempol kalau untuk tangan. Tapi kalau untuk muka jempol sampai dagu. Kalau untuk tangan 4 ketemu 4, 1 ketemu 1. Nah ya, sampai sini jadilah. Atau nak sampai sini boleh, tapi tetap jempol ketemu jempol. Sholatnya bagaimana? Sholat juga ada tingkatannya. Kita sakitnya sakit apa dulu? Sakit lutut misalkan ya. Baca berdiri tapi bisa dengar. Jadi usahakan takbiratul ihramnya berdiri dulu. Kalau itu baru kita duduk. Duduk juga ada beberapa macam. Kalau memungkinkan duduk di lantai, usahakan duduk di lantai dulu. Kalau di lantai tidak bisa juga, maka duduk pakai kursi itu. Mana yang nyamannya. Infus tadi, ya sholat di rumah sakit kita berarti. Sholatnya sanggupnya mana? Ada nengok video mau keluar bawa infus sholat ke masjid. Artinya dia masih mampu. Kalau kita tidak mampu ya sholat tempat tidur. Tidak bisa berdiri, lemes kan? Rumah sakit badan lemah, nafas sesak, ya sudah semampunya. Bisa duduk. Kalau cuma berbaring sekemampuan. Tapi jangan ambil
sampai ujung langsung sudahlah balik sudahnya tidur aku. Ada lagi dari bapak-bapak, ada ibu? Oh, pakai darah tadi itu ada darahnya yang keluar dikit. Otak darah. Sholat Jadi fikih ini fleksibel sebetulnya, sesuai dengan keadaan orang tersebut. Maka dalam hal ini orang tersebut sah untuk dirinya, karena memang itulah keadaannya. Tak ganti keadaan lebih baik daripada keadaan itu. Sementara waktu sholat tadi sudah masuk, sudah harus sholat, maka tetap dilaksanakan sholat dan sholatnya sah untuk dirinya. Sahabat dulu luko-luko masih sholat, dalam keadaan perang masih sholat. Ya, jadi tetap sah kalau ada darah itu darahnya itu bukan dioles di mana-mana, tapi diimpus itu udah. Ya, insyaallah sah. Ada yang lain? Ibu? Ada Bu? Ada ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Ustadz, saya akan bertanya masalah sholat. Sholat itu pada orang yang sakit. Sakitnya tuh terlalu gimana tuh? Maksudnya parah, tapi mereka masih bisa beraktivitas. Sholat dia tetap dilakukan, tapi dia tadi menggunakan kantong kolostomi, Pak Ustadz. Kantong kolostomi itu untuk pembuangan kotoran kita dari samping. Nah, pada dia sholat subuh atau sholat yang lain itu tetap dibersihkan dulu kan. Sudah bersih, pada saat dia takbir itu sering keluar itu, bagaimana itu Pak Ustadz? Apakah sholatnya sah ataukah tidak? Dan ada lagi satu, orang yang sakit di dalam rumah sakit itu seringnya sholat tidak menghadap kiblat. Bagaimana? Apakah bisa diterima karena dia tadi sakitnya Pak Ustadz tidak bisa diputar begitu, tidak bisa menghadap kiblat, tapi dia ingin sholat. Bagaimana caranya? Dia harus menghadap Allah. Itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi permasalahan baru itu disebut fikih kontemporer namanya ada. Yang pertama tadi, wong yang sakit parah atau contoh kanker usus misalnya, sehingga ususnya itu dipotong dan jalur BAB-nya dialihkan ke alat. Zaman sholat wong tersebut ada dua pilihan. Ada yang masih masuk ke masjid, tapi lebih baik dia sholat di rumah, karena kewajiban Jumatnya gugur, kewajiban untuk ke masjidnya juga gugur. Tapi kalau dia pergi ke masjidnya, ya sudah, lebih besar lagi pahalanya. Mana sholat dia untuk diri dia sah. Jadi fikih itu menyesuaikan dengan keadaan. Bukan cuma itu baik.
Ada wong kentut terus, ada wong beser, kencing terus. Mana sholatnya khusus untuk dia. Jadi kalau yang sakit tadi sah untuk dirinya. Yang beser tadi, kencing terus tadi, atau ibu-ibu istihadah, darah keluar terus melebihi jadwal men, maka sholatnya itu ketika masuk sholat wudu masih keluar kencing, tetap sah sholatnya untuk dirinya. Tapi sholatnya harus diisi wudu setelah masuk sholat. Itu caranya. Sama yang ketut terus saja kan. Sehingga kalau sudah wudu itu nak ketut itu lah 5 kali paling indah kan. Oh ada nak sholat ini katanya kan. Bolak-balik kamar mandi dekat ada. Jadi fikih itu sangat fleksibel. Ada lagi yang lain? Hah? Yang kedua? Hah? Oh iya, ada kiblat tadi ya. Ada orang sakit yang begitu parah, terbaring di rumah sakit karena kamarnya sempit, banyak pasien, kita kelas 3 orang, 3 jadi tidak bisa nak diputer. Kan paling tidak kan dado atau kaki itu ngarah ke arah kiblat, tapi ini tidak bisa. Dia tidak bisa gerak, tempat tidurnya tidak bisa digeser. Makanya dia sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam keadaan normal, kita normal, tapi lokasi tidak normal, di kapal, mana nak kiblat ada, muter sini situ, tak jelas. Jadi untuk hal-hal tertentu sah. Jadi kita beragama ini jangan terlalu kaku, tapi tetap minta rekomendasi dari para ustadz dan para kiai. Masih ada? Pas. Cukup Ustaz? Ya, jangan. Mohon dipimpin doa penutup. Marilah terlebih dahulu kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahal azim, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna hikmatal Qur'an وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وحققنا بالتقوى والاستقامة. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan bersih, dalam keadaan beriman, dalam keadaan berwudu, senang asik-asiknya beribadah kepadamu. Kau wafatkan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, dimulai kajian kita pagi ini. Semoga Ustaz yang sampaikan kepada kita dapat bermanfaat kita semua. Terima kasih Pak Ustaz, terima kasih Pak atas perhatian. Mohon maaf dan kedua kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup dengan bersama semua berkalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.